siapkan materinya ya, materi yang disukai, yang menurut teman-teman semua ya mudah untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我是Azman 老师，欢迎来到 Nimo Ngaji Mandarin Official。今天是有考试，一个星期有一次考试。Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah sampai di 1 minggu ini dalam pembelajaran bahasa Mandarin ya. Ingat pesan Laoshi ya, tetap semangat dan ingat pesan-pesan Laoshi yang ingat metin yo jinpu. Nah, ingat kata-kata itu ya. Nah, metin yo jinpu, setiap hari harus ada kemajuan. Nikmati prosesnya. Kalau hasilnya cepat, ingat kita harus bersyukur. Kalau hasilnya lambat, ingat kita harus bersabar. Insya Allah cita-cita akan tergapai, membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk semuanya. Nah, hari ini sudah masuk ke 1 minggu kita sudah belajar bahasa Mandarin ya. Nah, kita akan ada evaluasi untuk materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, ini masuk ke minggu terakhir ya. Masuk ke sesi terakhir dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Nah, tugasnya teman-teman semua adalah membuat tutorial belajar bahasa Mandarin. Seperti ini, seperti Laoshi ya. Ya, dengan niatnya untuk belajar bagaimana menerangkan materi-materi yang sudah kita pahami. Nah, untuk apa aja yang mesti disiapkan ya? Siapkan materinya ya, materi yang disukai, yang menurut teman-teman semua ya mudah untuk disampaikan. Nah, kita semua harus belajar bagaimana menyampaikan sesuatu di depan kamera ya, ataupun di depan orang-orang banyak ya, ibarat kita belajar menjadi seorang guru. Nah, itu adalah tugas terakhir dari pembelajaran bahasa Mandarin di Nimo ya, Ngaji Mandarin Official. Kemudian yang kedua maka siapkanlah tempat atau posisi tempat yang seperti ini, ataupun teman-teman semua boleh di rumah tapi dalam keadaan yang sangat terang ya. Karena nantinya syarat dari video ini adalah di posting di IG-nya masing-masing ataupun di YouTube-nya masing-masing ya. Kemudian tag Laoshi ya sebagai tanda bahwa teman-teman semua sudah melaksanakan tugas akhir dari pembelajaran ini ya teman-teman semua. Kalau teman-teman semua belum bisa tahu cara mengedit ataupun belum bisa, nah teman-teman semua harus belajar. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita pelajari di YouTube ya. Kita bisa cek bagaimana kita mengedit menggunakan aplikasi-aplikasi melalui HP. Di HP semuanya sudah bisa ya. Tidak usah di laptop lagi, di HP itu sudah simple ya untuk teman-teman semua yang masih pemula ya. Bisa mempelajarinya di situ juga. Nah, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang pertama apa tadi? Siapkan materi. Yang kedua kemudian siapkan tempatnya, cahayanya, kemudian ya. Kemudian kalau teman-teman semua mau menggunakan recordnya, boleh pakai HP ataupun langsung boleh pakai HP ya teman-teman semua. Nah, nanti yang ketiga tadi yang sudah Laoshi sampaikan, diposting di IG-nya masing-masing ataupun di YouTube-nya masing-masing. Tag Ngaji Mandarin Official. Oke teman-teman semua, Laoshi kasih contoh pembukaan pertama, perkenalkan nama. Contoh, 我是 siapa? 我是 Jungwen, contohnya 我是 Jungwen, 今天 我来教你们的. Boleh gitu nggak apa-apa ya. Saya akan menerangkan tentang dasar-dasar bahasa Mandarin ataupun dasar-dasar menggurat Hanzi ataupun perkenalan bahasa Mandarin. Boleh teman-teman semua bisa memilih materi-materi yang teman-teman sukai ya, gitu teman-teman semua. Nah, nanti kita akan ada pertemuan lagi di link ataupun di Zoom, di Google Meet yang Laoshi akan share ya teman-teman semua. Insya Allah teman-teman semua tetap pada prinsipnya, pada niatnya masing-masing ya, bahwa bulan ini saya harus bisa memahami walaupun sedikit, minimal bisa memahami atau mengerti apa itu bahasa Mandarin ya. Jangan sampai ketika sudah besar ataupun sudah membutuhkan di saat butuh tapi belum bisa, itu hal yang mengecewakan sekali ya. Makanya mumpung masih ada waktu ya, mumpung masih muda, mumpung masih semangat, masih diberikan kesehatan ya, maka harus manfaatkan sebaik-baik mungkin. Oke teman-teman semua, tetap semangat dalam belajar bahasa Mandarinnya. Pesan-pesan Laoshi insya Allah kita jalankan bersama-sama ya. Oke, 好，谢谢，再见。
Baik teman-teman semua, kita bisa lihat di sini adalah materi dasar mengenal huruf pinyin. Tadi kita sudah bahas, kunci yang pertama adalah konsonan. Nah, konsonan di sini adalah sheng mu. Ini adalah konsonan mati dalam bahasa Mandarin. Kita baca dulu. Di sini ada huruf B, P, M, F. Kemudian D, T, N, L. Kemudian G, K, H. Sudah? Nah, sekarang kita baca yang B, P, M, F. Bacanya seperti ini. B dibacanya P. P dibacanya P. Ada ledakannya. P, P, M, F. Seperti itu. Nah, di samping ada tulisan cara bacanya. P, P, M, F. P, P, M, F. Semuanya letaknya ada di dua bibir. B, P, M, P, P, M, F. Ada di dua bibir. Sudah? Kita ucapkan bersama-sama. P, P, M, F. F-nya seperti huruf fa. Fa. Ada angin yang keluar. Jadi P, P, M, F. Sudah? Yang kedua, D, T, N, L. D-nya dibaca T. T seperti huruf letaknya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. T. T-nya dibaca T, ada ledakannya. N, L. T, T, N, L. Nah, di situ ada cara bacanya ya. Nah, ini untuk belajar saja ada cara bacanya. Nanti kalau sudah masuk ke kosakata bahasa Mandarin yang pinyin, usahakan untuk tidak menggunakan cara bacanya. Sudah menggunakan sheng mu yang sudah kita pelajari ini ya. Jadi kita pelajari dulu sampai tuntas. T, T, N, L. Sudah? Ikuti laoshi. T, T, N, L. Oke, lanjut yang bawah. G, K, H. G-nya dibaca ke. K-nya dibaca ke, ada ledakannya, ke. H-nya dibaca he, he. Bisa ikuti lawase. Ke, he. Ke, he. Bisa ya? Jadi begini, dari pertama. P, P, M, F. T, T, N, L. Ke, he. Ke, he. Ingat huruf P, T dengan K itu adalah huruf asli. Selalu ada ledakannya atau kita bisa singkat dengan singkatan KTP. Setiap huruf KTP itu ada ledakannya. P, T, K. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. JQX. Bacanya ci, si, ada desisnya. Itu semua ada desisnya. Ci, kayak ada desis ular. Ci, si, gitu. Ci, si. Kita bisa ulang. Ci, si. Selalu dibaca i, ya. Ci, si. Selalu dibaca i. Berikutnya yang bawah, ini sama dibacanya C, tapi pasti selalu dibacanya E. Contohnya Z dibacanya bukan ci tapi c. Sudah? Jadi kalau c itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, itu diucapin, tempelin lidahnya seperti itu. Yang paling bawah ZH, CH, SH, dan L. Dibacanya itu seperti huruf shin, seperti huruf shin besar, ya. Shin besar. Contohnya chi, shi, gitu. Jadi anginnya banyak. Chi, shi. Bisa? Chi, shi.
Sudah. Yang terakhir dibacanya R, tapi dibacanya seperti tidak nempel R-nya ke langit-langit atas. Bacanya R gitu. Kayak huruf L tapi cadel, gitu. Atau bisa zan atau zan, bisa juga seperti itu, tapi kita biasakan bacanya gitu ya. Kita ulang lagi dari pertama. P m f t t n l k k h j q x z z s ch ch sh r. Nah, itu adalah konsonan dalam bahasa Mandarin. Di sampingnya ada contohnya. Li zi, contohnya kayak huruf B. Kita baca pa, P dibaca pengyo, M dibaca ma, F dibaca fa. Ini kita sudah masukkan ke nada ya. Jadi nanti ketemu lagi dengan nada. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Kita lihat lagi, kita lanjut. Yang kunci kedua, in mu artinya vokal ya, vokal hidup. Ya, jadi huruf hidup dalam bahasa Mandarin itu terbagi menjadi 3. Ada yang vokal tunggal, vokal ganda, dan vokal sengau. Ada dengungnya sengau, ada ng gitu, sengau namanya. Yang pertama adalah vokal tunggal. Vokal tunggal adalah a, o, e, i, u, i. Nah, kalau ada u yang ada titik di atasnya, kita bacanya i, dimonyongkan mulutnya. I. Jadi pas u ditahan dulu, baru ucapkan i. A, o, e, i, u, i. Gitu ya. Yang kedua adalah vokal ganda. Nah, di situ ada bahasa Mandarin ya. Yang pertama tadi tan in mu, yang kedua fu in mu. Vokal ganda jadi ada 2 vokalnya. I, au, o, e, ya, ye, wo, yau, seperti itu ya. Minimal tahu dulu, nggak apa-apa. Kalau buat sekarang karena baru pertama kali belajar, jadi tidak apa-apa. Minimal tahu dulu apa itu konsonannya Mandarin, vokalnya Mandarin seperti apa, nanti akan bisa sendiri ya. Nanti akan gampang ya. Kemudian yang ketiga, vokal yang ada sengaunya, berarti ada n atau g-nya, ada eng-nya. Contoh di sini an, ang, ong, en, eng, in, ing, un, ung, un, yuen, gitu ya. Itu ada huruf r juga dan lain-lain. Nah, itu yang vokal. Sekarang kita masuk yang ke nada. Nada dalam bahasa Mandarin sheng tiao. Itu adalah nada dalam bahasa Mandarin. Contoh di sini ada nada ma. Tulisannya sama ma, tapi nadanya beda. Kita bisa lihat di sini nada 1 dibaca datar tinggi. Dibaca datar tinggi, jadi ma, bukan seperti itu, tapi ma datar tinggi. Yang kedua dibaca naik dari bawah ke atas. Jadi dibaca naik dari bawah dulu baru ke atas. Gimana contohnya? Ma, datar dulu, ma, langsung tekein ke atas. Ma, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga dibaca mantul dari atas ke bawah dan ke atas lagi. Gimana caranya? Berarti dari atas ke bawah, tekan ma, nada datar, ma, langsung naik ke atas, ma. Jadi gini, ma di ayun. Nada keempat yaitu seperti orang menekan, orang menyentak gitu ya. Dibaca menekan dari atas ke bawah. Bacanya gimana? Ma, gitu, ditekan, ma, gitu. Yang terakhir adalah ma yang tidak ada nadanya. Jadi bahasa Mandarin itu ada 4 nada. Nada 1 datar, nada 2 dari datar ke atas, nada 3
dari atas ke bawah, ke atas lagi gitu. Jadi diayunkan. Yang keempat nadanya turun ke bawah. Oke, sekarang Lao Shi akan contohkan ma, gitu. Ma artinya ibu, ma jerami, ma kuda, ma marah. Kalau yang tidak ada artinya ma apakah ya artinya. Oke. Nah, di sini sekilas dulu, perkenalan dulu ya. Jadi untuk belajar bahasa Mandarin itu mudah kalau 4 kunci ini sudah kita pahami ya. Seperti kita belajar di waktu kecil. Jadi kita kenal dulu. Kalau sudah kenal, maka akan timbul kemudahan-kemudahan dalam belajar bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling gampang, paling mudah untuk dipelajari. Oke? Intinya adalah mau untuk melatih ya, dan semangat dalam belajarnya. Nah, yang terakhir adalah aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin. Nah, di sini ada dibaca e. Apabila jatuh setelah huruf y, maka dibaca e. Contohnya ye, bukan ye tapi ye. Ye artinya adalah juga, ye gitu. Terus ei dibaca ei, ei dibaca ei. Contohnya apa? Contohnya bukan dei, contohnya ada tei, tei. Contohnya apa lagi? Lei, lei gitu ya. Yang ada e, ada rambutnya, dibacanya e. Kalau nggak ada rambutnya dibacanya e. Diingat, e yang tidak ada rambutnya dibacanya e. Tapi kalau e yang ada rambutnya dibaca e, huruf e ya. Lanjut, i dibaca i. Apabila jatuh setelah huruf z, cs, zh, ch, sh, dan r, maka dibaca e. Contohnya apa? Ce ya. Dibaca ce. Contohnya ce. Contohnya apa lagi? Shi, makan. Contohnya apa lagi? Shi, adalah. Contohnya apa lagi? Re, artinya panas ya. Berikutnya yang bawahnya lagi, iye dibaca iye, iye dibaca iye. Contohnya apa? Contohnya pie, jangan, pie, jangan ya, pie artinya jangan, pie artinya jangan. Apalagi artinya? Artinya pei, artinya apa lagi? Artinya cie ya, cie. Nah, itu dibacanya e. Lanjut, ian dibaca ien, ian dibaca ien. Contohnya tadi pien. Lanjut, u dibaca u. Apabila jatuh setelah huruf j, ki, x, y, maka dibaca i. Dimonyongkan bibirnya, ucapkan huruf i. Contohnya ci, mau pergi, ci. Contohnya apa lagi? I artinya bahasa. Apalagi contohnya? Xiao artinya butuh. Apalagi cizi artinya jeruk ya. Yang terakhir, wan dibaca wan. Apabila jatuh setelah j, k, x, y, maka dibaca yen. Contohnya xian, qian, yen, seperti itu ya. Tetap optimis, tetap dilatih. Jayo!